Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta Kemenparekraf berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial untuk pelaku di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif tepat sasaran. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan, koordinasi sangat dibutuhkan karena bansos tersebut melibatkan dua kementerian berbeda, di mana Kemenparekraf bertugas dalam hal pembinaan pelaku ekonomi kreatif, sementara Kemensos yang menyalurkan bantuan. Dengan koordinasi yang baik, dapat mencegah bansos disalurkan pada pelaku ekraf yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Siapa pelaku ekonomi kreatif, siapa pelaku usaha pariwisata dan seterusnya, apakah mereka terdampak atau tidak, itu harus punya data. Kenapa? Karena yang menyalurkan itu kementerian lembaga lain. Kalau kementerian lembaga lain, jangan-jangan mereka tidak tersentuh. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menambahkan, meski bansos bagi pelaku ekraf diberikan kementerian lain, Kemenparekraf diimbau tetap menjalankan berbagai strategi untuk memberikan penguatan usaha ekraf. Di antaranya memfasilitasi media promosi, serta menggelar pelatihan dan pengembangan ekonomi kreatif sehingga sektor ekraf terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19. Maka bagaimana penguatan, perlindungan, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif itu juga dilakukan di sini. Andaikan misalnya yang bagi-bagi sembako atau palasa atau apa itu sudah tidak boleh oleh BPK, tapi apa yang bisa dilakukan? Di tahun 2021, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar 2,4 triliun rupiah untuk pelaku pariwisata dan ekraf yang terdampak pandemi COVID-19. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 9 meminta penurunan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak diikuti dengan euforia berlebihan. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan sejumlah wilayah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3 dikarenakan angka penyebaran COVID-19 mulai menurun. Anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa mengatakan, penurunan angka penyebaran COVID-19 menunjukkan satu perkembangan baik yang patut disyukuri. Meski menurun, Ketut meminta masyarakat tetap harus waspada terhadap ledakan kasus COVID-19 karena adanya potensi varian baru virus corona. Himbauan ataupun instruksi dari masyarakat, baik dari pusat sampai daerah itu harus diikuti dengan baik. Jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, karena kalau COVID ini tidak mungkin akan bisa diatasi oleh pemerintah saja. Ini harus ada partisipasi masyarakat itu sendiri. Ketut mengapresiasi langkah pemerintah yang sejauh ini sudah berupaya menurunkan penyebaran virus COVID-19, salah satunya melalui vaksinasi. Namun begitu, Ketut mengingatkan masyarakat tidak abai menjalankan prokes setelah vaksinasi. Nah, negara yang sebesar ini, tentu ini sudah sesuatu yang luar biasa dan ini adalah kita apresiasi terus melakukan lobby-lobby pemerintah itu bagaimana agar vaksin ini cepat divaksin. Tapi bukan berarti setelah divaksin itu prokes ini harus lalai. Nah, tapi yang terpenting itu seperti tadi, kombinasi vaksinasi itu dijalankan dengan baik, dengan cepat, kemudian juga prokes ini harus dilaksanakan dengan ketat. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mengusut tuntas kebocoran data masyarakat yang ada di aplikasi e-hack. Hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya kebocoran data melalui aplikasi Peduli Lindungi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Ashabul Kafi menegaskan, Kemenkes harus segera mengusut penyebab dan oknum yang terlibat dalam kebocoran data masyarakat di aplikasi e-hack. Aparat penegak hukum serta Badan Siber dan Sandi Negara diharapkan membantu Kementerian Kesehatan mengamankan aplikasi e-hack dan Peduli Lindungi dari kebocoran data masyarakat. Seharusnya pemerintah dengan pengalaman dijebolnya BPJS itu kan harusnya kan menjadi perhatian gitu kan. Nah ini kan kita jatuh di lubang yang sama. BPJS dijebol, e-hack dijebol. Nah mudah-mudahan nanti Peduli Lindungi ini nggak dijebol lagi gitu kan. Anggota Komisi 9 DPR RI, Ashabul Kafi berpendapat, kebocoran data masyarakat sangat membahayakan stabilitas nasional.
Apalagi jika data tersebut diperjualbelikan, jika kebocoran data ini tidak diusut tuntas, akan membuat masyarakat tidak percaya menggunakan aplikasi yang dianjurkan pemerintah. Untuk tetap jangan lengah itu kan, dan berhati-hati dan memberi perhatian khusus. Karena itu membahayakan loh. Itu harus tindakan. Harus tegaslah pemerintah di situ. Akhir Agustus lalu, sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack buatan Kementerian Kesehatan Indonesia dibobol. 3 bulan sebelumnya data milik 279 juta warga Indonesia yang ada di BPJS Kesehatan juga bocor. Hilman dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI terkait penguatan BNPB sangat diperlukan. Setelah jeda berikut ini. Sebagai daerah berpotensi tinggi bencana, Komisi 8 DPR RI mendorong penguatan terhadap BNPB, sehingga pengaturan kebencanaan terus mengalami perubahan dan penanganan kebencanaan bisa ditingkatkan. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasyan mengatakan, penguatan kelembagaan BNPB sangat perlu, baik anggaran, legislasi, maupun melakukan koordinasi dan komando penanganan saat terjadi bencana. Saat ini revisi Undang-Undang Penanganan Kebencanaan sedang diperjuangkan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana, mendorong literasi kebencanaan di masyarakat, termasuk pengenalan bencana sejak dini di sektor pendidikan. Dan beradaptasi terhadap berbagai kemungkinan penanganan bencana yang lebih baik, gitu ya. Nah, karena itu ya BNPB saya kira memang harus diperkuat, ya, terutama kewenangan untuk melakukan koordinasi, komando. Ya, terutama pada saat terjadi apa yang disebut dengan darurat bencana gitu ya. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan menambahkan, BNPB perlu memiliki berbagai program untuk diarahkan pada kesiapsiagaan menangani bencana, karena kesiapan menghadapi bencana sangat dibutuhkan. Itu jauh lebih antisipatif, ya, daripada misalnya terjadi bencana kita sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Nah, untuk itu maka program BNPB saya kira salah satunya bukan hanya responsif, mampu untuk melakukan kewaspadaan. Dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pemerintah memutuskan tidak menyebut nomenklatur BNPB, sementara Komisi 8 DPR RI berkomitmen tetap mempertahankan BNPB dalam rancangan undang-undang tersebut. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau RUU HKPD mampu mengakomodir antara keinginan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Ella Siti Nuryamah mengungkapkan Komisi 11 DPR RI saat ini sedang melakukan pendalaman mengenai rancangan Undang-Undang HKPD yang diajukan pemerintah. Ella mengatakan rancangan undang-undang ini nantinya akan dijadikan dasar acuan untuk mengatur keuangan pusat dan daerah. Hitungan standar berbasis kinerja itu seperti apa? Apakah memang yang WTP atau memang yang patuh atau memang yang seperti apa? Nah, ini mungkin celah itu, tapi mudah-mudahan ya celah moral hajat atau memang apa yang tadi dibilang celah-celah untuk bisa dikorupsi dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak ada. Ella pun berharap rancangan undang-undang ini dapat mengharmonisasi antara keuangan pusat dan daerah, serta pembangunan nasional pusat dan daerah juga dapat berjalan dengan baik. Tetapi kami melihat mudah-mudahan dalam forum nanti pembahasan di Panja RUU HKPD ini bisa saling melengkapi, bisa saling memahami antara keinginan pusat seperti apa, keinginan daerah seperti apa. Pusat sih memang mengharapkan biar sinergis pembangunannya. Misalkan pembangunan nasionalnya biar tercapai, beban operasional untuk pegawai juga nggak tinggi. Alfat dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.
Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI kaji eksploitasi dan eksplorasi pemanfaatan sumber daya alam, minyak bumi dan gas alam di wilayah perbatasan perairan laut Indonesia. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM dan Kementerian Investasi dan Penanaman Modal di Gedung DPR RI, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen DPR RI, Muhammad Iqbal mengatakan, urgensi dari pembentukan Undang-Undang Landas Kontinen adalah untuk mengamankan batas luar perairan laut Indonesia yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif dengan memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Mengapa kita perlu adanya Undang-Undang Landasan Kontinen ya? Pertama, kita ingin mengamankan batas luar perairan laut Indonesia, yaitu masuk zona ekonomi eksklusif. Karena di sana itu terbanyak sumber daya alam, energi di sana. Nah, kita menginginkan ada undang-undang sehingga ada hukumnya, ada landasan hukumnya. Ketika kita nanti akan mengeksplorasi energi yang ada di sana. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen Andi Akmal Basludin mengemukakan, pemanfaatan sumber daya dalam Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen harus mengutamakan aspek lingkungan demi keberlangsungan keanekaragaman hayati bawah laut. Sustainable ya, keberlangsungan daripada sumber daya kita itu sendiri. Artinya bahwa di undang-undang kita berharap ada pengaturan yang ketat, yang jelas ya, bagaimana misalnya dari sisi kita ingin mendapatkan PNBP ya, mendapatkan hasil dari eksploitasi maupun eksplorasi, namun dari sisi lingkungannya tetap terjaga. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Dalam rapat dengar pendapat dengan PLN, PT KAI, dan Jiwasraya, Komisi 6 menyetujui tambahan penyertaan modal negara kepada PLN sebesar 5 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa. Dukungan tersebut sebagai bagian dukungan PLN dalam meningkatkan akselerasi program elektrifikasi karena suplai listrik telah melebihi kapasitas. Arya Bima mengatakan, dengan tambahan PMN 5 triliun ini, diharapkan PLN bisa melaksanakan program pemerintah. Belum bisa dipastikan, maka yang efektif adalah masuk ke jaringan transmisi listrik desa dan jaringan-jaringan yang terkait dengan kebutuhan aspek rumah tangga. Dan bagaimana menciptakan demand baru dalam tanda petik seperti kompor dan lain-lainnya adalah satu yang penting di. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad menyoroti laporan keuangan PLN. Bagaimana pengelolaan PLN ke depan itu capaiannya adalah tidak setiap ingin expand, perluasan dan lainnya, tidak harus selalu mengajukan PMN. Proyek-proyek yang dilakukan, jangan-jangan PLN kerja produksi terhadap listrik negara ini itu high cost. Artinya tidak efisien. Dan ini perlu dievaluasi untuk dilakukan evaluasi terhadap semua aspek yang ada di PLN. Sehingga ke depan PLN itu menjadi perusahaan negara yang sehat, yang mandiri, ini tidak melulu sudah difasilitasi dengan monopoli, semua kegiatan sifatnya penugasan negara juga diganti lewat APBN. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI dorong Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral atau ESDM penuhi ketersediaan pasokan batu bara pembangkit listrik PT PLN dengan membatasi kuota ekspor perdagangan batu bara perusahaan swasta ke luar negeri. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan, permasalahan menipisnya ketersediaan pasokan batu bara untuk PLN harus mampu diselesaikan melalui penguatan aturan domestic market obligation yang menjamin kebutuhan cadangan batubara dalam negeri. Menurut saya, Kementerian SDM itu harus tegas. Kalau misalnya ternyata tidak mematuhi soal DMO dan masih ada perusahaan-perusahaan tambang yang mengekspor karena mungkin harganya lebih bagus karena untuk dalam negeri kan diatur ya.
itu harus dicabut izinnya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Abdul Wahid menegaskan, Kementerian ESDM harus berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan. Kita tinggal tagih saja, Kementerian SDM itu jangan hanya mengeluarkan izin. Kalau saya sih berprinsip begini ya, izin dikeluarkan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tetapi yang penting itu pengawasannya, pelaksanaannya. Jadi kayak hari ini dikeluarkan izin ekspor batubara, tetapi nggak ada pengawasannya. Akhirnya apa? Batubaranya dibawa ke sana sehingga PLN-nya mengap-mengap. Kementerian ESDM memutuskan melarang 34 perusahaan batubara untuk mengekspor karena tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara sesuai kontrak dengan PT PLN periode 1 Januari sampai 31 Juli 2021. Ajib dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi penyerapan anggaran kementerian yang menjadi mitra Komisi 5 DPR RI. Namun kinerja tersebut harus terus ditingkatkan agar mencapai prognosa dan ditargetkan di akhir tahun. Ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa PDTT dalam agenda penyampaian realisasi anggaran tahun 2021 di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi capaian realisasi anggaran ketiga kementerian yang menjadi mitra Komisi 5 tersebut, yang berada di kisaran 50% dari pagu anggaran tahun 2021. Di 2022, tentu sesuatu yang kita mengapresiasi dari ketiga mitra kami pada hari ini adalah kesemuanya mendapat predikat WTP dalam pemeriksaan BPK. Yang kedua, progres capaian untuk tahun anggaran 2021 cukup menggembirakan. Lebih lanjut, Muhammad Aras mengatakan, pada anggaran 2022, pemerintah harus tetap memprioritaskan percepatan penyerapan anggaran di sektor yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan yang ketiga, tentu program untuk anggaran tahun 2022. Kita berharap bahwa anggaran yang sangat terbatas ini betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Realisasi anggaran di Kementerian Perhubungan telah mencapai 50%, sementara Kementerian PUPR dan Kementerian Desa PDTT mencapai 49,1% dan 47,15%. Afi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.